Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Amri. Nomor induk mahasiswa saya 2510611433. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Pembahasan ini sangat penting karena di era globalisasi seperti sekarang, hubungan antar negara semakin kompleks. Tidak ada satupun negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan negara lain. Interaksi tersebut meliputi kerjasama ekonomi, politik, pendidikan, hingga penanganan konflik internasional. Dalam hubungan tersebut, tentu dibutuhkan aturan yang mengikat agar terciptanya keteraturan dan keadilan yang kita kenal sebagai hukum internasional. Di sisi lain, setiap negara juga memiliki hukum nasional yang berlaku di dalam wilayahnya masing-masing. Hukum nasional ini mengatur hubungan antar negara dan warga negaranya, serta hubungan antar warga negara itu sendiri. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Apakah keduanya saling bertentangan atau justru saling melengkapi? Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Secara umum, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dipahami melalui dua teori utama, yaitu monisme dan dualisme. Namun, sebelum masuk ke teori tersebut, perlu dipahami bahwa hubungan keduanya bersifat dinamis. Artinya dapat berubah tergantung pada sistem hukum dan kebijakan masing-masing negara. Teori monisme. Teori monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Dalam pandangan ini, tidak ada pemisah yang tegas antara keduanya. Artinya, hukum internasional dapat langsung berlaku di dalam suatu negara tanpa harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional. Dalam teori ini, apabila terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, maka hukum internasional dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan harus diutamakan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban dunia secara umum. Sebagai contoh, jika suatu negara telah meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka isi dari perjanjian tersebut dapat langsung diterapkan kepada warga negara. Misalnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia, banyak prinsip HAM internasional yang langsung dijadikan acuan dalam kebijakan nasional. Menurut saya, teori monisme sangat relevan dalam dunia modern saat ini. Dengan adanya globalisasi, kerjasama antar negara menjadi semakin penting. Jika setiap negara harus selalu mengubah aturan internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu, maka prosesnya bisa menjadi lambat dan kurang efektif. Oleh karena itu, penerapan langsung hukum internasional dapat membantu menciptakan keteraturan yang lebih cepat dan efisien. Namun demikian, teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak semua aturan internasional sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di suatu negara. Jika diterapkan secara langsung tanpa penyesuaian, maka bisa menimbulkan masalah baru di dalam negeri. Teori dualisme. Berbeda dengan monisme, teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, hukum internasional tidak dapat langsung berlaku di dalam suatu negara. Agar dapat diterapkan, hukum internasional harus terlebih dahulu diubah atau diadopsi menjadi hukum nasional melalui proses yang namanya legislasi, seperti ratifikasi perjanjian internasional oleh parlemen. Dalam teori ini, hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih utama dalam wilayah suatu negara. Hal ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, di mana setiap negara berhak mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Sebagai contoh, suatu negara dapat menandatangani perjanjian internasional, tetapi jika belum meratifikasinya, maka perjanjian tersebut belum memiliki kekuatan hukum di dalam negara tersebut. Menurut saya,
teori dualisme teori dualisme lebih realistis dalam menjaga kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga tidak semua aturan internasional bisa langsung diterapkan. Dengan adanya proses penyesuaian melalui hukum nasional, maka aturan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, kelemahan dari teori ini adalah prosesnya yang cenderung lebih lama. Hal ini bisa menghambat penerapan aturan internasional yang sebenarnya penting, misalnya dalam penanganan isu global seperti perubahan iklim atau pelanggaran HAM. Dinamika dalam praktik negara. Dalam praktiknya, sebagian besar negara tidak sepenuhnya menganut monisme atau dualisme secara murni, melainkan menggabungkan keduanya. Sebagai contoh, Indonesia cenderung menganut sistem dualisme. Hal ini terlihat dari adanya proses ratifikasi terhadap perjanjian internasional agar dapat berlaku dalam hukum nasional. Namun, Indonesia juga tidak sepenuhnya tertutup terhadap hukum internasional. Banyak prinsip internasional yang diadopsi ke dalam hukum nasional, seperti dalam bidang HAM, lingkungan hidup, dan perdagangan internasional. Contoh konkretnya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia mengadopsi prinsip internasional. Yang kedua, perjanjian internasional harus disahkan melalui DPR. Yang ketiga, putusan internasional dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bukanlah hubungan yang kaku, melainkan saling mempengaruhi dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Menurut saya, hubungan ini seharusnya bersifat saling melengkapi. Hukum internasional dapat menjadi pedoman umum, sedangkan hukum nasional menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di dalam negeri. Subjek hukum internasional. Setelah memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional serta mampu melakukan hubungan hukum internasional. Negara. Subjek utama dalam hukum internasional adalah negara. Negara memiliki kedaulatan dan menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, Indonesia memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional, menjalin hubungan diplomatik, menjadi anggota organisasi internasional. Negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hukum internasional, seperti tidak melakukan agresi terhadap negara lain. Menurut saya, negara tetap menjadi subjek utama karena hampir semua aturan dalam hukum internasional dibuat untuk mengatur hubungan antar negara. Organisasi internasional. Selain negara, organisasi internasional juga memiliki subjek hukum internasional. Organisasi internasional. Selain negara, organisasi internasional juga merupakan subjek hukum internasional. Organisasi ini dibentuk oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia, serta ASEAN yang berfokus pada kerjasama dan dalam regional. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban seperti membuat keputusan, menjalankan program internasional, dalam beberapa kasus juga membuat perjanjian. Menurut saya, peran organisasi internasional semakin penting karena banyak masalah global yang tidak bisa diselesaikan oleh suatu negara saja. Individu. Dalam perkembangan modern, individu juga diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Sebagai contoh, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional jika melakukan kejahatan serius seperti genosida, atau kejahatan perang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur negara, tetapi juga melindungi manusia sebagai individu. Menurut saya, ini adalah perkembangan yang sangat penting karena memberikan perlindungan langsung terhadap manusia, bukan hanya melalui negara. Untuk subjek-subjek lainnya yaitu terdapat juga subjek seperti Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, dan kelompok pemberontak dalam kondisi tertentu.
Mereka ini memiliki peran terbatas, tetapi tetap diakui dalam hukum internasional karena peran mereka dalam situasi tertentu. Kesimpulannya, yaitu dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bersifat dinamis dan tidak selalu sama di setiap negara. Terdapat dua teori utama, yaitu monisme dan dualisme, yang menjelaskan hubungan tersebut. Selain itu, hubungan hukum internasional tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, individu, dan pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu memahami bagaimana hukum internasional dan hukum nasional saling berinteraksi. Hal ini penting agar kita dapat melihat hukum dan tidak hanya dari perspektif nasional tetapi juga global. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa perkembangan hukum internasional semakin mengarah pada perlindungan manusia secara universal. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kerjasama antar bangsa. Dengan pemahaman ini, kita diharapkan dapat menjadi bagian dari generasi yang mampu membangun sistem hukum yang lebih adil dan harmonis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.